teman-teman, jumpa lagi di seri belajar meditasi. Kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang adalah bagian dari hidup dan sangat penting sekali, yaitu bahwa hidup itu memang salah satu manifestasinya yang sangat penting. Naturalnya hidup yang biasa, bukan hidup yang mendalam, itu adalah penderitaan. Jadi pada objek-objek hidup yang biasa itu artinya kita mencari kebahagiaan pada objek-objek indera. Objek-objek indera itu sebenarnya indera itu ada 6, 5 indera, apa yang bisa kita lihat, dengar, raba, cium, bau, plus indera ke-6 yaitu pikiran. Pikiran itu termasuk perasaan. Jadi apapun yang bisa kita sadari, terus kita lekati bersama-sama, yuk kita bilang lekati. Jadi itu adalah penderitaan. Karena seluruh hal yang bisa kita sadari di 6 indera itu selalu berubah, tidak kekal. Sehingga ya melekati itu ya keliru dong, karena dia berubah-berubah dong. Jadinya ada penderitaan, ada ketidakpuasan. Ya padahal sudah dipahami di video-video sebelumnya bahwa benda itu atau semua yang kita lihat itu kalau di zoom sampai dalam itu kosong, tidak memiliki inti, tidak memiliki diri. Dia bergerak gitu loh. Kalau dia punya inti, dia kaku gitu. Tapi ini dia gerak-gerak. Sebenarnya semua tuh dinamik. Atom-atom wajah saya ini sekarang semua bergerak, tidak punya inti, berubah. Kalau kita genggam ya timbul satu penderitaan. Memang itu, makanya naturalnya hidup. Apabila kita hidup secara biasa, menggenggam objek, melihat apapun objeknya, itu penderitaan. Dan kita tidak bisa mencari kepuasan pada objek, tapi kita bisa menikmatinya loh. Menikmati itu ya menikmati. Saya menikmati usapan tangan pada wajah saya. Tapi kalau saya melekati bahwa wajah saya seperti ini terus, ya itu penderitaan. Nanti kadang-kadang muncul jerawat, kadang-kadang muncul gatal-gatal dan lain sebagainya. Memang penderitaan. Ada 2 macam perspektif kita terhadap penderitaan. Yang pertama adalah kita lari dari penderitaan itu dengan penderitaan lain, obat-obat terlarang dan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kita lari dari penderitaan itu, tapi penderitaan itu sebenarnya tetap mengikuti. Atau kita menghadapi penderitaan itu secara langsung, melihat apa sebab-sebabnya dan melihat mendalam. Terus melihat mendalam. Apabila kita mampu melihat mendalam ke dalam penderitaan, maka uniknya kita bisa menemukan kebahagiaan, keindahan. Kalau kita mau melihat mendalam dalam penderitaan itu. Jadi ada 2 jenis sikap kita terhadap penderitaan. Penderitaan yang kita lari darinya, tapi dia sebenarnya mengikuti terus-menerus. Atau penderitaan yang kita hadapi secara langsung dan malah kita menemukan kebahagiaan, kedamaian, keindahan. Jadi pertama-tama teman-teman,
sadari bahwa salah satu fakta dari hidup ini adalah penderitaan. Memang suffering is there, but suffering is not all there is. Penderitaan itu ada, tapi memang hidup bukan hanya penderitaan. Itu memang ya. Tapi penderitaan itu salah satu bagian, salah satu wajah dari hidup, yang apabila diolah itu ya kebahagiaan. Demikian pula kita seumpama adalah tanaman. Tanaman itu ada dikasih air atau dikasih pupuk. Jadi seumpama air itu adalah satu hal yang kita anggap baik atau positif, kemudian pupuk itu adalah kotoran hewan yang kita anggap negatif, maka ya air itu yang kita anggap positif juga memang memberkahi kita, menouris kita. Kemudian pupuk yang kita anggap negatif juga diolah, itu juga memberkahi kita, menouris kita juga apabila kita olah. Jadi memang segala sesuatu biarlah kita olah. Air pun juga meskipun positif, seumpama positif ya kita olah. Demikian pula pupuk yang kotor juga kita olah. Dua-duanya akan menjadi satu berkah transformasi yang menunjang tumbuhnya tanaman itu. Nah itu ya, jadi demikian mari kita dengan bekal video-video lain yang juga ada di YouTube ini dan di kursus ini, seri belajar meditasi, mari kita berani untuk merangkul, memeluk, menghadapi penderitaan. Kemudian jangan harap melekati objek adalah tidak penderitaan. Jangan harap, oh she is the one, dia istri gue, dia adalah soulmate gue. Penderitaan, kita melekat pada orang penderitaan. Anak gue, wow dia, ya anak gue. Penderitaan, penderitaan. Semua kalau pakai bahasa yang lain ya, semua hanyalah titipan saja. Nikmati tanpa melekati. Kalau ada melekati ya sadari dan izinkan untuk lebur. Sebisa mungkin persembahkan pada Tuhan seluruh kemelekatan kita. Kita bisa menikmati tanpa terlalu melekati. Saya juga masih belajar, sama-sama memang sulit ya, tapi itulah memang fakta tentang penderitaan. Semoga kita dikuatkan untuk bisa senantiasa mentransformasi segala penderitaan menjadi kedamaian. Oke? Jadi selamat melihat penderitaan secara langsung, mentransformasinya. Semoga berkah dan terima kasih.